Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam nama Yesus. Selamat hari Minggu. Saat ini kita sama-sama kembali beribadah di tempat saudara, di tempat Bapak Ibu semuanya. Saya yakin dan percaya kita semua bersuka cita hari ini untuk memuji-muji nama Tuhan. Dan yakin dan percaya penyertaan Tuhan sempurna atas kita. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur kepadamu untuk kebaikan-Mu bagi kami sampai hari ini. Kami percaya saat ini juga Tuhan, seluruh jemaat-Mu bersuka cita memuji Tuhan. Seluruh jemaat-Mu juga Tuhan bersemangat dan tetap cinta Tuhan. Kami akan memuji-muji Tuhan lewat ibadah kami hari ini. Dan kami yakin dan percaya ibadah ini menjadi ibadah yang memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan naikkan satu pujian bagi Tuhan, bahwa kasih Tuhan lebih dari segala-galanya. Haleluya. Seindah tinggi langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Orang-orang yang mengasihi Tuhan punya upah yang besar di surga seperti yang Tuhan janjikan. Amin. Kita siapkan hati kita, Bapak Ibu, saudara-saudara, untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Dengan pengakuan kita kepada Tuhan bahwa Tuhan satu-satunya jalan kebenaran
yang sudah menyelamatkan kita. Dan kita sama-sama berkomitmen, kalau kita hidup, biar hidup kita untuk Tuhan. Dan selama kita hidup, biar kita hanya menyembah kepada Tuhan saja. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan
sama-sama kita perbaharui komitmen kita. Oh Tuhan, terima kasih. Dan biar kita katakan sama Tuhan, kalau hidup kami persembahkan hanya untuk Tuhan. Dan selama kami hidup, kami mau menyembah Tuhan. Selama kami hidup, biar mata kami tetap tertuju kepada Tuhan, yang menjadi satu-satunya penolong kami, yang menjadi satu-satunya juru selamat kami, satu-satunya yang kami sembah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan sama-sama berkata, haleluya. Pisahkan kami dari kasih Tuhan, sahabat kami, ketelanjangankah, kemiskinankah, peperangankah, kebinasaankah, tak satu pun yang bisa pisahkan kami, yang bisa jauhkan kami dari kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan bagi kami besar dan tidak dipengaruhi oleh apapun. Bahkan di saat kami masih berdosa pun, Engkau sudah tunjukkan kasih-Mu kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, biar seluruh jemaat-Mu Tuhan, saat ini kami benar-benar beri hidup kami bagi Tuhan. Saat ini kami benar-benar bukan hanya berkata dari mulut kami saja, tetapi benar-benar komitmen kami bagi Tuhan. Ya selama kami hidup, kami hanya menyembah Tuhan Yesus. Ya selama kami hidup, kami mau memandang hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan, firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang memberi hikmat bagi kami, dan firman-Mu yang terus memberi penghiburan, pengajaran-pengajaran baru bagi kami. Berkati hamba-Mu yang akan sampaikan firman-Mu Tuhan, dan kami yakin dan percaya firman-Mu merubah kami, firman-Mu menguatkan kami, dan kuasa firman Tuhan bekerja bagi kami semuanya yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, apa kabar kita semua? Saya yakin dan percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, berkecukupan, dalam keadaan yang aman dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Saya yakin dan percaya bahwa orang yang tetap berharap kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan itu tidak pernah dipermalukan. Amin. Haleluya. Kalau ada orang di sebelahmu, senggol dia dan katakan, Tuhan Yesus memberkatimu. Nah,
Haleluya. Oke, untuk tidak membuang masa, seperti biasa saya tidak akan mengambil waktu yang lama. Saya harap dalam beberapa menit ke depan ini kita betul-betul fokus, kita benar-benar fokus kepada apa yang mau disampaikan melalui firman Tuhan. Saya harap message yang dapat kita ataupun apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, message yang Tuhan mau sampaikan itu dapat kita terima, dapat kita lakukan, simpan dalam hati, dan akhirnya itu menjadi satu kekuatan, menjadi satu alasan bagi kita untuk tetap kuat, tetap teguh, tetap memuji, menyembah, mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Oke, saya ingin memulai firman Tuhan hari ini dengan satu cerita di mana satu waktu yang lalu seorang teman datang kepada saya dan berkata seperti ini, saya menyesal sekali berkawin dengan istri saya. Kami punya perbedaan yang terlalu jauh. Cara berpikir kami tidak sama. Kami selalu berbincang dan selalu tidak sepaham. Dan saya berniat, saya timbul dalam hati saya untuk mau menceraikan dia. Lalu pada waktu itu saya coba memberi penghiburan, memberi solusi yang terbaik kepada dia. Nah, apa yang saya coba sampaikan kepada kita hari ini, saudaraku, adalah mungkin banyak di antara kita yang dalam keadaan yang sama. Apabila kita menyesal dengan tindakan ataupun keputusan yang pernah kita buat di suatu waktu yang lalu. Mungkin ramai di antara kita yang hari ini sedang menghidupi hidupmu yang menderita disebabkan oleh keputusan yang salah yang kau pernah ambil dalam hidupmu beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, atau beberapa tahun yang lalu. Saudaraku, semua orang berpotensi untuk melakukan ataupun membuat keputusan yang salah dalam perkara-perkara tertentu. Apalagi mungkin dalam hal yang penting dalam kehidupan kita. Saya sendiri pernah melakukan kesalahan yang seperti itu, memilih keputusan, membuat keputusan yang tidak benar, tidak tepat, dan akhirnya saya menyesali tindakan yang saya buat. Saudaraku, dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-21 berbunyi seperti ini. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Banyak yang timbul dalam pikiran kita, tapi akhirnya keputusan Tuhan yang terlaksana. Saudaraku, setiap kita pasti memiliki rancangan yang baik, planning tentang masa depan yang kita sudah atur baik-baik. Seawal ataupun sejak dini kita sudah diajar untuk merencanakan sesuatu yang baik tentang masa depan. Seorang anak kecil yang dia berada mungkin di sekolah rendah ataupun SD, sekolah dasar, kita diajar untuk merencanakan masa depan, sehingga kita merencanakan yang baik-baik tentang masa depan kita. Saya akan bersekolah, selepas sekolah saya akan masuk ke university, dan selepas tamat dengan kepujian di university, saya akan mencari pekerjaan yang baik, mencari pekerjaan yang bergaji besar, dan akhirnya saya akan membeli kereta yang besar, saya akan membeli rumah yang besar, dan saya akan mencari jodoh yang terbaik, yang pastinya terbaik dari yang terbaik. Kami akan punya anak, dan saya akan punya cucu, dan begitu seterusnya. Kita merencanakan semua yang indah dalam hidup kita. Tetapi kenyataannya, saudaraku, ramai orang yang gagal untuk merealisasikan apa yang pernah mereka impikan, apa yang pernah mereka rancangkan, apa yang pernah mereka rencanakan. Ramai orang yang akhirnya tidak berkesempatan ataupun akhirnya menjalani hidup yang terlalu jauh berbeza dengan jalan ataupun impian awal mereka. Kenapa, saudara? Kenapa? Mungkin Anda yang sedang mendengar rekaman, mendengar khotbah pada hari ini juga mungkin pernah mengalami hal yang sama.
Lalu kenapa ramai di antara kita, banyak di antara kita yang seperti itu? Hanya satu yang menyebabkannya adalah karena ramai di antara kita yang akhirnya memilih untuk mengikuti kehendak pribadi kita lebih daripada apa yang Tuhan mau. Ramai di antara kita yang suka untuk merencanakan sesuatu tentang hidup kita tanpa kita merujuk kepada Tuhan. Apakah rencana kita itu sesuai dengan rencana Tuhan atau tidak? Dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, apapun keadaanmu hari ini, siapapun engkau di mata orang lain, dimanapun engkau berdiri saat ini, semua itu ditentukan oleh keputusan-keputusan yang sudah engkau pernah buat di suatu waktu yang lalu. Dan begitu juga akan hari ini, keputusan yang kau ambil hari ini menentukan siapa engkau di masa akan datang. Apa keadaan, seperti apakah engkau di masa akan datang, keputusanmu hari ini yang menentukan itu. Amin, saudaraku. Membuat keputusan yang benar adalah tindakan yang paling penting dalam kehidupan setiap kita. Hari ini saudaraku, saya ingin mengajak kita sesuai dengan apa yang mau disampaikan. Saya menyimpulkan satu tema, yaitu pilihan yang terbaik. Pilihan yang terbaik. Saudaraku, setiap kita seawal bangun pagi, kita sudah diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Ketika bangun pagi, saya tidak tahu dengan saudara semua seperti apa, tetapi saya waktu bangun pagi, apa yang saya tahu adalah apakah saya perlu berdoa dulu, saat teduh dulu, ataupun cuci muka dulu, ataupun, dan banyak pilihan lagi. Mungkin banyak di antara kita yang lebih suka begitu bangun cari handphone dulu, update status dulu, kan? Mungkin ada juga yang lebih suka untuk nongkrong di tandas dulu. Saya tidak tahu, itu kebiasaan pribadi kita. Tapi itulah pilihan yang kita hadapi saat bangun pagi. Dan mungkin lepas bangun pagi kita dibuat pilihan, apakah kita perlu mau sarapan pagi atau tidak. Kalau mau sarapan pagi di rumah atau di luar. Lalu mau sarapan pun mau kita pilihan, mau sarapan apa? Telur goreng, roti canai, roti sandwich, mungkin wonton mie, pan mie, lomai kai, apa saya tidak tahu. Kita diperhadapkan dengan banyak pilihan. Cuma apakah pilihan yang kita buat itu adalah pilihan yang terbaik atau tidak? Kalau kita hari-hari makan wonton mie, mungkin itu kesukaan kita. Tapi apakah pilihan seperti itu pilihan yang benar atau tidak? Satu, wonton mie bukan murah. Itu mempengaruhi kos, mempengaruhi keuangan kita. Yang kedua, untuk kesehatan juga. Itu tidak terlalu bagus kalau hari-hari kita makan wonton mie. Betul saudaraku, hati-hati dengan kita yang terlalu biasa dengan makanan yang sedap-sedap. Tidak selamanya makanan yang sedap itu berkhasiat. Tidak selamanya makanan yang sedap-sedap itu membantu kita untuk menghidupi hidup kita dengan keadaan yang terbaik. Makanan yang manis-manis tidak selamanya manis. Lama-lama engkau kena apa? Kencing manis. Kadang-kadang makanan yang sehat, walaupun rasanya tidak sedap, mungkin agak pahit, tetapi itu membantu untuk kesehatan diri. Ada setengah orang berpikir seperti ini. Kenapa ada orang yang suka makan ulam, sayur-sayur yang tidak dimasak? Namun ada setengah orang yang suka makan ulam, suka makan jering, suka makan biji-biji itu, petai. Ada setengah orang yang tidak suka, tapi ada orang yang suka. Di samping daripada karena memang suka, alasan yang kedua adalah alasan kesehatan. Itu murah meriah dan juga baik untuk kesehatan.
Jadi saudaraku, kita sentiasa diperhadapkan dengan pilihan. Apakah pilihan yang penting yang perlu kita ambil dalam kehidupan kita? Yang biasanya adalah, yang paling populer adalah memilih jodoh. Ada orang yang memberi pertimbangan tertentu untuk memilih jodoh. Ada orang yang lebih mementingkan penampilan luar, yang potongan gitar itu menjadi perhatian. Hati-hati saudaraku, belum tentu yang potongan gitar itu adalah terbaik daripada Tuhan. Amin. Apa yang paling penting bukan cuma dalam hal memilih jodoh, tapi dalam banyak hal yang lain. Memilih pekerjaan contohnya, dan menentukan banyak pilihan dalam hidupmu. Saudaraku, apa yang paling penting adalah kita harus membuat keputusan yang tepat. Namun sebelum itu, mari kita perhatikan beberapa perkara penting yang kira-kira kenapa orang boleh gagal ataupun tidak dapat mengambil keputusan yang benar. Apakah perkara-perkara yang menyebabkan mereka seperti itu? Yang pertama secara umumnya adalah karena orang, manusia berasa angkuh, dan mereka merasa tidak perlu Tuhan untuk menentukan kehidupan mereka. Benar saudaraku, ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, ketika Tuhan sudah mengingatkan kepada mereka sebelumnya bahwa semua makanan, semua buah dalam taman itu boleh mereka makan, kecuali satu pohon pengetahuan, buahnya mereka tidak boleh makan. Tetapi kita semua tahu akhirnya Adam dan Hawa memakan buah itu setelah dipengaruhi oleh kata-kata daripada si iblis melalui si ular. Kenapa? Karena iblis mengatakan, oh Tuhan tahu tidak mau engkau makan itu, sebab Tuhan tahu ketika engkau makan itu engkau akan tahu tentang perkara yang baik dan jahat, sama seperti Tuhan. Dan itu yang menyebabkan Adam dan Hawa itu akhirnya jatuh dalam dosa. Tuhan sengaja menguji ketaatan mereka, tetapi ternyata mereka merasa mereka angkuh, mereka tidak perlu Tuhan untuk membuat keputusan bagi mereka. Hati-hati saudaraku, hidup yang engkau hidupi hari ini adalah anugerah daripada Tuhan. Apapun yang engkau mau lakukan dalam hidupmu, sebaiknya engkau rujuk kepada Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang terbaik dalam hidupmu. Amin saudaraku. Yang kedua adalah karena tidak konsisten. Kenapa saya akan tidak konsisten? Itu menyebabkan kita akhirnya memilih keputusan yang tidak benar dalam hidup kita. Karena yang pertama, kita tidak konsisten, lalu kita mudah untuk dipengaruhi. Berhati-hati saudaraku, karena banyak perkara di zaman ini yang menjadi ataupun menggoda kita. Banyak perkara yang kelihatannya mulus, baik, kedengarannya mantap, bagus, tetapi akhirnya menyebabkan kita mengambil keputusan yang tidak benar. Kita mudah sekali dipengaruhi. Yang kedua, kita tidak konsisten karena kita mudah dipengaruhi oleh keadaan emosi kita. Jangan sekali-kali mengambil keputusan ketika engkau sedang marah. Karena dibuktikan dengan banyak pengalaman, banyak kejadian, bahwa ketika engkau melakukan keputusan, mengambil keputusan di waktu engkau dalam keadaan yang marah, engkau berpotensi untuk mengambil keputusan yang salah. Contohnya seperti ini, ketika suami istri sedang bertengkar untuk satu perkara, mungkin dengan begitu marah, mungkin sang suami akan mengatakan seperti ini, saya ceraikan kau. Hati-hati saudaraku, jangan mengambil keputusan waktu engkau marah, karena keputusan itu belum tentu keputusan yang benar, yang akhirnya engkau menyesal dengan keputusan yang kau ambil. Amin saudaraku. Yang seterusnya adalah jangan engkau dipengaruhi oleh perasaan simpati ketika engkau mengambil keputusan. Jangan akhirnya engkau berkompromi, melakukan dosa, mengambil keputusan yang salah
Karena gara-gara engkau simpati dengan satu keadaan atau simpati dengan seseorang. Firman Tuhan di dalam Matius pasal yang kelima ayat 37 berkata seperti ini. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Lalu apa kata firman Tuhan? Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Kalau betul katakan betul, kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar, kalau tidak benar katakan tidak benar. Karena selebihnya itu firman mengatakan berasal daripada si jahat. Amin saudaraku. Kita harus konsisten. Supaya kita dapat mengambil keputusan yang tepat. Lalu apa yang kita perlu buat? Apa yang perlu kita lakukan? Supaya kita tetap dapat mengambil keputusan yang benar dalam setiap kali kita diperhadapkan dengan pilihan. Apa yang kita perlu perbuat? Apa kira-kira? Mungkin ada tips atau mungkin ada panduan prinsip tertentu yang kita perlu lakukan dalam membuat pertimbangan tentang satu-satu perkara. Mari kita sama-sama lihat dalam Filipi pasal 1 ayat 9 sampai ayat 10e. Bunyi firman Tuhan seperti ini. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala pengertian. Ayat yang ke-10, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Dan inilah doaku, sehingga kasihmu makin melimpah dalam hal apa? Pengetahuan yang benar. Dan yang kedua adalah segala macam pengertian. Pengetahuan yang benar dan pengertian, supaya apa? Kita dapat memilih yang terbaik. Amsal 9 ayat 10 berkata seperti ini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Pengetahuan tentang yang benar itu berbicara soal hikmat. Pengetahuan yang benar itu berbicara soal hikmat. Dan firman Tuhan berkata bahwa hikmat, permulaan daripada hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Yang pertama yang perlu kita lakukan, prinsip yang ada, yang harus kita ada untuk supaya kita dapat membuat keputusan yang benar dalam setiap kali kita diperhadapkan dengan pilihan adalah kita harus punya hikmat. Dikatakan hikmat itu dikatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kita harus memiliki rasa takut akan Tuhan. Lalu apakah rasa takut itu menurut pemahaman kita? Apakah seperti salah satu daripada anak saya takut kepada bunyi guru? Kalau ada guru dia akan takut cari kita dan peluk kita kuat-kuat sebab dia takut guru. Ataupun mungkin seperti setengah orang yang takut kepada hantu. Sehingga waktu berjalan waktu malam ada daun pisang yang kelihatan ditiup angin seperti itu. Woi kuntilanak. Semua kelihatan seperti hantu. Semua kelihatan seperti benda-benda yang menakutkan. Adakah seperti itu? No, saudara. Dalam konteks yang berbeda, takut kepada Tuhan itu bisa dapat kita simpulkan seperti ini. Kita punya rasa hormat ataupun rasa hormat dan komitmen yang pada tahap yang tinggi dalam hal melakukan segala perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Rasa takut, rasa hormat yang saya maksudkan di sini termaksudlah penyembahan kita kepada Tuhan. Kita harus punya rasa takut kepada Tuhan. Prinsip yang harus ada supaya kita dapat mengambil keputusan yang benar. Kita akan lihat hubungannya seperti apa. Dan yang kedua adalah firman Tuhan mengatakan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Mengenal yang Maha Kudus di sini adalah perkataan mengenal itu sendiri bukan cuma pengertian ataupun pemahaman secara luaran. Mengenal begitu saja seperti saya mengenal teman saya, seorang daripada teman saya, mungkin Bapak Fong, saya kenal Bapak Fong kenal saya. Apakah seperti itu? No, bukan cuma setakat itu. Mengenal dalam kata lain adalah pengertian yang lebih dalam lagi.
ada hubungan yang dekat, ada keintiman, punya pengenalan yang mendalam. Dalam maksudnya adalah kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, rasa percaya yang sungguh-sungguh. Dan yang kedua adalah kita pengenalan yang dekat itu disebabkan Allah itu kudus, kita harus kudus. Kita harus hidup kudus. Dan apa yang perlu kita buat untuk tetap kudus adalah kita menyangkal diri kita daripada melakukan kesalahan, melakukan dosa. Karena dosa itu menyebabkan kita jauh daripada Tuhan. Saya akan berbicara perkara-perkara yang basic hari ini. Dan mungkin ini cuma menguatkan apa yang saya pernah sampaikan sebelum ini. Dan saya tidak akan bosan menyampaikan ini. Sebab apa yang penting adalah kita menerima sesuatu apa yang Tuhan mau sampaikan. Sehebat apapun yang saya mau sampaikan, ataupun yang kita dengar daripada hamba Tuhan yang lain, kalau kita tidak benar menghidupinya itu sia-sia. Apa yang penting adalah respon daripada apa yang kita dengar. Amin, saudaraku. Jadi tidak kebetulan kalau hari ini kita tetap belajar tentang hal yang basic seperti ini. Kita lanjutkan, kita harus hidup kudus sebab Allah itu kudus. Dan kita harus menyangkal diri kita daripada melakukan dosa. Sebab dosa itu menyebabkan engkau jauh daripada Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16 ada pernyataan seperti ini. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebab terang dan gelap itu tidak dapat bergabung, tidak dapat bercampur, saudaraku. Sebab Allah itu terang, jadi kita harus menjadi terang supaya kita dapat bersatu dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Yang seterusnya adalah kita harus memiliki karakter Kristus. Kita harus memiliki karakter Kristus. Kita harus hidup rendah hati. Amin. Hati-hati, saudaraku. Kenapa kita harus diperingatkan tentang kerendahan hati? Sebab hari-hari ini terlalu banyak alasan baik bagi kita untuk menyombongkan diri. Dan yang malamnya adalah untuk menguji ataupun menentukan engkau sombong atau tidak. Tidak ada alat tertentu yang dapat menguji. Contohnya kalau bila jarum semua menunjukkan di sini adalah engkau sombong, dan kalau masih jarumnya di sebelah sini itu engkau belum sombong. Tidak ada alat tertentu seperti itu yang mengukur tentang kesombongan. Jadi hati-hati. Amin. Haleluya. Yang seterusnya adalah karakter Kristus yang harus ada adalah kasih. Kita harus hidup di dalam kasih. Ini juga saya masih bicara soal hal yang basic. Dan yang seterusnya adalah kita harus melayani. Ada ramai orang yang menuntut dilayani, menuntut untuk diperhatikan, menuntut untuk dilayani baik-baik. Tapi terlalu kurang orang yang berusaha untuk melayani. Kita harus ikut seperti Kristus. Kristus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Amin, saudaraku. Beberapa hal yang kita belajar hari ini, dan yang paling penting, basic prinsip yang harus ada bagi kita untuk dapat mengambil keputusan yang benar adalah kita harus punya rasa takut akan Allah. Itulah hikmat. Dan yang kedua, pengertian itu tentang pengenalan akan Allah. Karena kedekatan dengan Allah itu membuatkan kita dekat dengan Allah, dan kita mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Karena itu yang paling penting. Hanya dengan cara itu, saudaraku, kita dapat memberi ataupun mengambil keputusan yang tepat, yang benar, pilihan yang benar dalam pilihan yang kita hadapi dalam hidup kita. Saudaraku, lalu bagaimana? Bagaimana dengan kita yang mungkin berkata, saya hidup menderita. Sekarang saya mengalami penderitaan, tekanan, intimidasi akibat daripada pilihan yang saya pernah buat dulu, kesalahan yang saya lakukan dulu, dan hari ini saya menderita. Saya terlalu mengikut kedagingan, keinginan pribadi, sehingga saya menikahi seseorang yang berbeda agama. Dan hari ini
Saya menderita disebabkan oleh perbedaan pendapat, perbedaan kepercayaan. Mungkin ada orang yang seperti itu. Mungkin ada di antara kalian yang struggle dengan pekerjaan disebabkan minatmu bukan di situ, tapi engkau terpaksa memenuhi kehendak orang tua atau orang terdekatmu sehingga engkau mengambil keputusan menentukan pilihan yang tidak menjadi kesukaanmu, tapi karena kesukaan orang lain. Atau engkau sekarang menghidupi hidup yang di dalam dosa dan engkau tidak dapat keluar daripada itu. Atau mungkin kau terbiasa dengan hidup dalam kebiasaan yang buruk. Mungkin engkau suka untuk berkata-kata bohong, suka untuk menipu orang lain, suka untuk mengadakan cerita untuk membanggakan dirimu. Saya tidak tahu. Atau engkau seorang yang suka memfitnah orang lain. Engkau tahu itu salah, tapi engkau tetap melakukannya. Dan apalagi ketika engkau bertemu dengan orang yang sama interest, sama minat, engkau tidak dapat menahan dirimu daripada apa. Saya tidak tahu apakah bentuk hidup yang engkau hidupi hari ini, apa penyesalan yang sedang kau alami hari-hari ini. Lalu engkau mungkin bertanya, bagaimana saya boleh keluar daripada keadaan itu? Saudaraku, hanya satu yang kita boleh berbuat adalah kita berbalik kepada Tuhan. Kita bertobat, kita tinggalkan apa yang tidak benar di mata Tuhan dan berbalik kepada Tuhan. Dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-16. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Maksudnya adalah kita berbalik kepada Tuhan dan mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Tuhan yang jauh lebih tahu tentang hidupmu. Berbalik kepada Tuhan secara seluruh aspek kehidupanmu. Karena dia adalah pencipta kita. Dia pencipta kita dan dia adalah orang pribadi yang jauh lebih tahu tentang hidup kita. Apapun tentang hidupmu. Mungkin hari ini kau menderita penyakit. Mungkin karena kau seorang pernah mengambil narkoba, dadah, ataupun mungkin kau perokok tegal, yang akhirnya hari ini engkau mengalami sakit penyakit disebabkan oleh tindakanmu yang salah, keputusanmu yang salah di waktu yang lalu. Saudaraku, kalau hari ini Tuhan masih beri kesempatan kepadamu, berbaliklah kepada Tuhan dan dengar baik. Keputusan terbaik yang kau harus ambil dalam hidupmu adalah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Pergunakan kesempatan yang ada. Ambillah kesempatan ini selagi Tuhan memberi peluang kepadamu. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan kembali jalanmu. Kata firman Tuhan. Mari kita belajar daripada Yunus. Yunus pernah mengambil keputusan yang salah. Ketika Tuhan menghendaki dia untuk pergi ke Tarsis, pergi ke Niniwe untuk memberitakan murka Allah, tetapi dia lari ke Tarsis. Dia mengambil keputusan yang salah. Tetapi ketika Tuhan memberi kesempatan, peluang kedua kepada dia, dia pergunakan sebaiknya. Selepas berada 3 hari diperhentikan, dia kembali ke Niniwe dan memberitakan murka Allah. Dan mujizat terjadi. Masih belum terlambat, saudaraku. Ketika engkau berbalik kepada jalan Tuhan, Tuhan akan meluruskan jalanmu. Dan kita masih ingat juga bagaimana Petrus, salah seorang daripada murid Tuhan Yesus, yang akhirnya menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali sebelum Tuhan Yesus disalibkan.
Dan yang ironiknya, kata orang bilang, Tuhan Yesus sudah memperingatkan dia sebelumnya tentang ini. Tapi ternyata dia tidak punya kekuatan untuk membuat pilihan yang tepat, yang benar pada waktunya. Dia menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Ketika dia punya kesempatan yang kedua untuk memperbetulkan kesalahannya, akhirnya dia dipakai dengan luar biasa. Petrus menjadi salah satu hamba Tuhan yang luar biasa, yang ketika dia berkhotbah, sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Sesuatu yang luar biasa. Saudaraku, ketika engkau berbalik kepada Tuhan, Tuhan adalah setia dan adil, akan memberi kesempatan kepada engkau mengampuni segala dosamu dan meluruskan jalanmu. Jangan engkau salah membuat keputusan untuk yang kedua kalinya. Jangan sia-siakan hidupmu hanya karena gagal mengambil keputusan yang benar pada momen-momen yang penting dalam kehidupanmu. Saudaraku, mulai hari ini engkau harus serius memperhatikan caramu mengambil keputusan. Engkau harus takut dengan Tuhan dan mengenal Tuhan, supaya engkau punya inspirasi, hikmat dan pengertian untuk apa ataupun yang mana yang harus kau pilih dalam kehidupanmu. Saya yakin dan percaya ketika engkau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dalam Yeremia 29 ayat 11, itu akan digenapi dalam hidup kita. Tidak dijanjikan bagaimana cara itu digenapi, mungkin dengan cara yang baik-baik saja, ataupun apa yang seperti yang Tuhan tidak menjanjikan, ada smooth sailing, ataupun ada pelayaran yang baik-baik saja, jalan yang rata. Tuhan tidak pernah menjanjikan itu. Tetapi yang Tuhan mau adalah hasil daripada suatu pergumulan, suatu proses. Jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Oleh itu kita harus bijak untuk membuat keputusan, mengambil keputusan yang tepat, yang benar pada momen tertentu dalam hidupmu. Haleluya. Mari kita sama-sama mulai serius untuk menentukan yang terbaik tentang hidupmu. Haleluya. Jangan biarkan akhirnya perjuangan hidupmu yang kau buat selama ini berakhir menjadi mimpi yang ngeri. Tuhan tidak pernah mementingkan bagaimana cara engkau memulai perjalanan hidupmu, tapi yang paling penting adalah bagaimana engkau mengakhiri perjuangan hidupmu. Amin, saudaraku. Lalu mari kesempatan yang ada kita pergunakan untuk mengambil keputusan dalam hidupmu. Mau itu hal-hal yang kecil, apalagi dalam hal-hal yang besar. Haleluya. Mari kita tunduk kepala. Saya mau berdoa kepada setiap kita. Mari angkat tanganmu dan saya mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami belajar tentang bagaimana cara mengambil keputusan yang benar di dalam hidup kami. Bapa, terlebih kami datang kepadamu minta maaf, minta ampun akan segala kesalahan kami. Mungkin kami pernah membuat keputusan yang tidak benar dalam hidup kami, meskipun kami tahu apa yang perlu kami ambil, keputusan yang perlu kami ambil, tetapi kami lebih mementingkan hal yang lain sehingga kami tidak berhasil, tidak berjaya mengambil keputusan yang tepat. Tuhan, ampuni kami dan kami mau berbalik kepada jalan Tuhan. Kami mau kembali kepada jalan Tuhan supaya Tuhan dapat meluruskan jalan kami. Bapa, mau berdoa kepada anak-anakmu dimanapun berada, apapun kondisi mereka hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kekuatan kepada mereka untuk benar-benar keluar daripada penyesalan, keluar dari penderitaan, mengambil keputusan yang benar, yang tepat dalam hidup mereka, sehingga mereka berserah kepada Tuhan. Kami tidak mau akhirnya perjuangan yang kami buat akhirnya di akhir hidup kami gagal total. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa berdoa,
setiap anak-anakmu. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada kami, agar kami benar-benar dapat mengambil keputusan yang benar sesuai dengan petunjuk daripada firman Tuhan tentang hikmat dan pengertian pada hari ini, sehingga kami benar-benar dapat mengambil keputusan yang menyenangkan Tuhan, yang mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa bersyukur semua ini. Amin. Haleluya. Kita bersyukur kepada firman Tuhan hari ini. Saya percaya kita semua sudah dapat menerima, sudah dikuatkan, diteguhkan, dihibur, dituntun oleh firman Tuhan pada hari ini. Jangan jemu-jemu dengan firman Tuhan. Firman Tuhan, meskipun kita mungkin sudah berkali-kali mendengar tentang hal yang sama, tetapi yakin saudaraku bahwa rema sentiasa berbeda-beda pada setiap keadaan. Karena firman Tuhan itu walaupun dia tetap sama dari dulu sampai sekarang, tapi rema, inspirasi yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui firman Tuhan, apa yang tersirat, apa yang tersurat, itu sentiasa berbeda, sentiasa menjadi rema yang baru, kekuatan yang baru bagi kita semua. Yang percaya katakan amin. Amin, haleluya. Oke, firman Tuhan hanya sampai di sini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik jemaat Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Biar firman itu tertanam dan bertumbuh di hati kita masing-masing sehingga menjadi rema bagi kita. Nama Tuhan dimuliakan dan kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita mau naikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita nyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Kami Ajaib cara Tuhan menolong kami. Ajaib cara Tuhan menjawab setiap doa-doa kami. Itu sebabnya sampai hari ini Tuhan, kami tidak berhenti berdoa, kami tidak berhenti memohon. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang menjawab doa sesuai dengan waktu terbaik bagi kami ya Tuhan. Kami tidak putus asa, kami tidak lemah iman, karena kami percaya Allah yang kami sembah sampai hari ini masih bekerja, sampai hari
hari ini sedang mengerjakan yang terbaik bagi seluruh umat yang berseru kepadanya. Bapak, saat ini tidak henti-henti kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Semuanya Tuhan cukupkan makan minum mereka, semuanya sehat dan kuat karena Tuhan yang menjaga melindungi mereka. Terima kasih Tuhan, dari anak-anak kecil, anak-anak sekolah, semuanya Tuhan yang menjaga mereka, terus memberi kepada mereka hikmat sukacita supaya mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang rajin dan anak-anak yang cerdas. Bahkan seluruh orang tua Tuhan, bapak-bapak kepala rumah tangga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terus Engkau beri mereka iman yang teguh untuk terus membawa keluarga mereka masing-masing tidak lemah iman, tetap berpengharapan pada Tuhan, dan terus menjadi kepala yang memimpin dengan keputusan-keputusan bijaksana atas keluarga mereka. Setiap ibu-ibu rumah tangga Tuhan menjadi pendoa yang mendampingi suami dan juga mengajari anak-anak mereka, dan menjadi pendoa atas keluarga mereka masing-masing dengan kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan, mengurus dan mengatur rumah tangga mereka dengan baik masing-masing. Terima kasih Tuhan, setiap keluarga-keluarga kami percaya Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan, dan Tuhan menjamin masa depan yang penuh harapan atas mereka. Setiap anak-anak muda Tuhan yang bekerja di kilang atau dimanapun ya Tuhan, kami percayakan mereka dalam tangan Tuhan juga. Kami yakin dan percaya Tuhan yang terus melindungi, menjagai mereka, dan mereka yang sudah bekerja kami percaya Tuhan beri semangat, kekuatan, sukacita bagi semua mereka. Bagi setiap anak-anak muda-Mu ya Tuhan, biar mereka memberi hidup mereka kepada Tuhan dengan serius di masa muda mereka, dan waktu-waktu ini Tuhan biar mereka mengerti bahwa mereka harus mengandalkan Tuhan, bahwa mereka harus percayakan hidup mereka kepada Tuhan sepenuhnya. Seluruh jemaat-Mu Tuhan, dari orang tua sampai anak-anak kecil, semuanya Tuhan jagai dan lindungi. Kami tidak lupa berdoa juga Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu, gereja-gereja bahasa yang ada di Selangor, terutamanya di Rawang ini ya Tuhan, gereja COP Pastor David bersama seluruh jemaatnya, juga Pastor Manu dari gereja SIB bersama seluruh jemaatnya. Tuhan juga yang menjaga mereka, Tuhan juga yang melindungi dan menutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Bahkan saudara-saudara kami cabang-cabang FGA di Selangor Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percayakan mereka semua dalam tangan Tuhan, seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya semuanya aman dalam perlindungan Tuhan, dan semuanya sehat sukacita karena Tuhan yang menjaga mereka sempurna. Terima kasih Tuhan, berkati Malaysia Tuhan. Kalau besok akan ada pertemuan kerajaan untuk memutuskan bagaimana SOP untuk beribadah ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendampingi mereka. Tuhan beri hikmat bijaksana bagi mereka, sehingga keputusan yang mereka tetapkan itu menjadi berkat bagi semua pihak, baik pihak kerajaan, pihak masyarakat juga Tuhan, bahkan terutama kepada kami pihak orang-orang percaya yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih daripada itu kami percaya biar wabah ini Tuhan, kami percaya Tuhan yang terus kontrol, Tuhan yang terus bekerja untuk mencari jalan, untuk memberikan jalan keluar bagi bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih buat pemulihan demi pemulihan. Terima kasih buat kami melihat pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan bangsa ini menjadi bangsa yang memuliakan Tuhan, bangsa yang dimenangkan, karena kami mau bersama-sama dengan Tuhan Yesus melihat kuasa-Mu atas bangsa ini. Belas kasihan-Mu juga atas Indonesia ya Tuhan. Seluruh keluarga besar kami yang ada di Indonesia juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menjaga mereka, yang ketika mereka dalam kesakitan kami percaya Tuhan yang menjamah menyembuhkan mereka. Mereka yang dalam ketakutan dan berkekurangan, kami percaya Tuhan yang memberi mereka kekuatan, Tuhan yang memberi mereka sukacita dan iman untuk terus berharap pertolongan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan seluruh keluarga kami yang ada di Malaysia juga, Sabah, Sarawak, Semenanjung, bahkan di negara manapun ya Tuhan, semua saudara kami yang bertalian darah dengan kami, Tuhan juga menjagai mereka, Tuhan juga melindungi mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, ini doa permohonan kami kepada Tuhan. Lebih daripada yang kami minta, kami terlalu percaya Tuhan sudah siapkan bagi setiap kami yang tidak berhenti percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan iman percaya kami berkata, kami terima setiap jawaban doa kami sesuai dengan waktu terbaiknya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi.
Siapkan hatimu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah apapun yang engkau usahakan. Diberkatilah seisi rumahmu. Diberkatilah ketua-ketua rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga, anak-anak. Semua akan diberkati, dijagai, dipelihara oleh Tuhan. Jemaat Tuhan, tetap arahkan hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan campur tangan dalam semua aspek kehidupanmu. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan mari semua jemaat Tuhan yang sudah diberkati bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu untuk semua. Shalom. Shalom.